Mas beneran Mas, aku nyesel. Mas, apa yang harus aku perbuat supaya kamu maafin aku? Kalau kamu mau, aku maafin kamu. Kamu berlutut sekarang di hadapanku. Kamu masih ada kesempatan buat aku kan sekali lagi? Kayaknya nggak bisa ngupain kamu. Ya, aku mau kebaikan sama kamu. Kamu pergi sama perempuan kan? Siapa perempuan itu? Kamu gak usah tahu urusan aku di luar rumah. Gak usah ikut campur. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku kamu jalan berdua sama perempuan itu, Mas. Jangan pernah kamu ngatur-ngatur hidup aku. Kamu kok malah marah sama aku? Kenapa kamu malah doain perempuan itu? Istri itu tempatnya di rumah. Kalau ada perempuan lain di luar rumah, bukan urusan kamu. Aku akan pisah sama kamu. Maaf, saya nggak sengaja. Aduh, Bu. Mau mampir dulu nggak ke rumah saya biar saya obatin sekaligus saya buatin minum. Kita nggak apa-apa kok. Ya nggak usah, Mas. Makasih. Kita nggak apa-apa ya, Bu ya. Mobil kamu? Nggak apa-apa, Bu, nggak usah dipikirin, yang penting Ibu sama anaknya nggak apa-apa. Iya, kita juga nggak kenapa-napa. Tapi bener nggak mau mampir? Nggak usah deh, Mas. Kita obatin di rumah aja. Permisi ya, Mas. Iya, Mbak. Ya, permisi. Irma, aku mau nanya sama kamu sekali lagi. Kamu masih mau kan jadi istri aku? Udah berapa kali aku bilang sama kamu kalau aku nggak bisa nikah sama kamu, Mas. Puncak karir aku tuh bener-bener lagi ada di depan mata aku, Mas. Aku berjuang dengan sekuat tenaga aku, kerja keras aku untuk bisa dapetin posisi head marketing di kantor aku. Terus aku harus ngebuang kesempatan itu cuman hanya karena aku nikah sama kamu. Aku nggak bisa. Oke, aku nggak bakal nanya sama kamu dua. Yang jelas kamu udah membuang kesempatan emas untuk jadi ratu di rumah. Emang kamu beneran cinta sama aku? Seharusnya kamu tuh rela nunggu aku. Ya anggap aja kalau ini tuh ujian buat hubungan kita yang menentukan bisa lanjut atau enggak. Irma, aku bakal tunjukin sama kamu kalau kamu bakal menyesal untuk menolak cintaku. Waalaikumsalam. Mas bukan yang tadi pagi. Kok tahu rumah ibu? Maaf, siapa namanya ya? Saya Arman. Nah Arman, saya Bu Darmi. Ayo silakan masuk, ayo silakan duduk. Nah Arman, tahu dari mana ya rumah ibu? Saya tahu dari pegawai saya, Bu. Masih tahu rumah Ibu di sini, makanya saya langsung ke sini. Bu, ini ada bingkisan untuk anak Ibu. Ya ampun, ngapain sih repot-repot begini Nah Arman? Ya nggak apa-apa, Bu. Saya sekalian ke sini ingin minta maaf sama anak Ibu dan juga Ibu atas kejadian tadi. Saya itu namanya Tere. Iya, Bu. Mungkin Ibu mikir saya berniat buruk datang ke sini. Enggak, Bu. Saya cuman berniat baik aja. Dan anak Ibu udah menikah belum, Bu ya? Belum sih, Tere belum ada jodohnya. Jadi Aku dengar ada tamu aja. Duduk sini, sini. Ayo minum. sih. Tere, Nah Arman ini mau kenalan sama kamu. Kedatangan saya sini, gini Bu, selain saya minta maaf, saya ingin menyambung silaturahmi yang baik. Saya ingin melamar anak Ibu. Tapi kenapa Nah Arman mau melamar anak ibu tiba-tiba dan sendirian seperti ini ya? Maaf, ibu bukannya apa-apa. Ibu kaget aja. Mungkin Ibu nggak menyangka kalau saya ini sebenarnya anak yatim piatu. Bapak sendiri, makanya saya melamar Tere juga sendirian, Bu. Maaf, ibu nggak tahu. Tapi Nah Arman ini kenapa mau memperistri Tere? Anak ibu ini perempuan yang biasa. Pendidikannya juga nggak tinggi. Saya justru jatuh cinta karena kesederhanaan anak Ibu. Begitu banyak perempuan yang saya kenal, tapi saya sama sekali nggak tertarik, Bu, untuk menikah dengan mereka. Saya merasakan perasaan yang beda dengan anak Ibu. Saya jatuh cinta dengan Tere, Bu. Alhamdulillah.
Mimpi apa ibu ya bakal punya menantu seperti Nak Arman? Cek. Tere, kamu mau kan menikah sama Nak Arman? Nak Arman, Sih terserah ibu aja. Nak Arman mau berjanji sama ibu, Apa itu, Bu? jaga anak ibu dan Nak Arman bisa membahagiakannya. Saya janji, Bu, sama Ibu. Saya akan membahagiakan anak Ibu. Saya akan setia dengan anak Ibu. Saya benar-benar cinta, Bu. Baiklah, lamaran Nak Arman ibu terima. Halo. Hari Minggu kamu sibuk nggak? Enggak mas, emang kenapa? Jam 10 itu ada acara di rumahku. Aku pengen kamu datang. Jangan sampai enggak. Ya udah iya mas, aku usahain datang deh. Ini ada apa ya? Kok tumben banget sih rumah Mas Arman banyak orang? Ini ada acara atau acara apa? Dan kawinnya Tere binti Salman dengan mas kawin tersebut. Bagaimana saksi? Sah? Gak, kamu mas sama aku terlaluan kamu. Kamu kan pacar aku, seharusnya kamu nikahin aku dong. Bukan kamu nikahin orang lain. Kamu yang gak mau terima cinta aku, jadi aku lebih memilih Tere daripada kamu. Jangan pernah sebut nama itu lagi depan aku. Kok kamu nyalain aku? Kamu lah ninggalin aku. Aku gak salah. Kamu tuh seharusnya ngerti dong. Karena waktu itu aku lagi ngejar karir aku. Jadi seharusnya kamu nungguin aku. Kamu harusnya setia sama aku. Apa ini yang dinamakan kesetiaan, ha? Kamu udah ngelewat kesempatan emas. Dan kesempatan gak datang 2 kali. Kamu harusnya sadar dong. Banyak wanita yang menikah sama aku. Ngantri. Salah satunya ya Tere. Dia mau menikah sama aku dan dia mau kata-kata. Jadi aku lebih memilih dia ketimbang kamu. Pak, Iya pak. tolong istri saya ini dipotong rambutnya, dirapiin, dibuat bagus, dibuat cantik, dan jangan lupa vitamin yang bagus biar rambutnya nggak rontok. Baik pak. Saya mau kasih contoh nih. Nih, saya pengen rambut istri saya seperti ini. Cocok kan sama dia kayaknya? Mas, boleh nggak rambut aku nggak usah dipotong, dikasih perawatan aja. Soalnya aku suka rambut aku kayak gini dan kayaknya aku nggak cocok deh kalau potong rambut kayak gitu. Kamu bisa nggak usah bantah sama aku? Setelah nanti ini selesai, kamu aku ajak untuk beli baju. Terserah mau yang mana aku yang bayar. Sekarang aku udah meeting banyak urusan di kantor. Setelahnya nanti aku pasti kabarin kamu, ya? Silakan, Mbak. Mbak, beruntung banget sih dapetin suami yang kayak gitu. Udah baik, ganteng, perhatian lagi sama istrinya. Enak banget punya istri perempuan miskin kayak gini. Gampang diatur dan gak banyak bantah. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau sama dia. Aku bisa jadiin Tere istri bonekaku. Biar Irma lihat dan makin kesel. Kamu pilih aja baju-baju yang kamu suka. Pilih, aku pengen beliin kamu. Kamu yakin? Hah, milih ini? Ini simple banget. Selera kamu tuh beda sama aku yang rendah, selera kamu. Baju ini pantas untuk kamu. Lebih elegan. Cobain sana. Kayaknya aku nggak cocok deh pakai baju kayak gini. Nggak bakalan nyaman mas pakai baju kayak gini. Aku lebih suka baju yang simpel kayak gini. Gak bisa pakai baju yang kayak gini, tuh biasa banget. Malu aku. Sekarang kamu udah jadi istri aku. Nah, cobain. Nanti malam itu ada acara penting. Seluruh klien penting itu pada hadir semuanya di sana. Aku pengen kamu ikut ya. Oh, iya mas. Aku kasih kamu kartu kredit, kamu ke salon, kamu beli baju, pokoknya kamu harus yang cantik. Nanti nomor pinnya aku ke kamu. Supir nanti akan jemput kamu karena habis dari meeting acara kantor aku langsung ke sana. Kita ketemu di sana aja. Ketemu aku datang kan? Iya mas, nggak apa-apa. Aku bawa aja deh. Yuk. Aku bawain aja. Kayaknya sayang deh kalau aku harus belanja lagi. Mau pakai baju apa ya nanti malam? Baju aku aja masih banyak. Ini juga masih bisa dipakai kok. Tuh kan, baju aku masih bagus-bagus. Masih bisa dipakai. Jangankan setahun, hanya sedetik pun.
Kenapa kamu dandan seperti ini? Kamu bantah sama aku, hah? Aku pakai baju lama aku, Mas. Soalnya kan juga masih bagus-bagus. Aku pikir sayang kalau aku beli lagi. Ini satu baju yang lebih mahal dari ini. Aku bahkan miskin, aku banyak. Bahkan aku bisa beli 10 butik berserta isinya. Kamu lihat. Kamu lihat mereka. Cantik kan mereka. Punya baju lebih mahal kan? Aku cuma pengen kamu dandan cantik. Simple. Biar aku gak malu ngenalin kamu sama kolega-kolegaku. Jangan sampai kolega-kolegaku ngomong, aku gak perhatian sama kamu. Aku gak bisa beli baju yang bagus buat kamu. Kamu mikir gak? Mau taruh di mana muka aku? Hah? Kamu gak usah bantah. Sekarang aku minta kamu pulang. Gak usah tapi Sini, sini. Pak, antar saya pulang. Masuk. Masuk. Aku memang gak sepadan sama suami aku yang sempurna. Terus kenapa aku tiba-tiba dia berubah sekarang? Bukannya dulu Mas Arman pilih aku karena aku. Kamu cantik banget. Masa sih Mas? Kamu juga kelihatan tambah ganteng. Kayaknya nggak bisa ngupain kamu. Aku kan sekali lagi, aku membalikan sama kamu. Ya, aku mau kebaikan sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada apa-apa dengan Mas Arman. Ya semoga pernikahanku juga gak akan terjadi apa-apa. Ada apa, Nak? Arman kemana? Belum pulang dari semalam. Iya Bu, Mas Arman gak pulang. Mungkin dia masih marah Bu gara-gara kejadian semalam. Memangnya ada apa semalam? Jadi semalam tuh harusnya aku temenin dia ke pesta. Aku udah dandan tapi gak sesuai dengan keinginannya Mas Arman. Dia nyuruh aku pulang dan sampai sekarang dia gak pulang ke rumah. Tere, harusnya kamu bisa jaga perasaan suami kamu. Wajar kalau Arman marah. Apalagi dia sudah begitu baik sama kamu. Kamu cuma perlu nurut sama suami kamu. Apa susahnya sih? Sebenarnya aku juga tersiksa Bu. Aku tertekan Bu, aku kayak gak punya suara di rumah tangga aku. Aku gak boleh bilang apa-apa. Aku gak boleh nanya. Aku gak punya hak apa-apa Bu. Itu wajar sebagai seorang istri. Memang tugas seorang istri harus patuh pada suaminya. Apalagi Arman sudah memberikan semuanya ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tere, kamu harus minta maaf sama suami kamu. Aku minta maaf ya Mas soal kejadian semalam. Mas beneran Mas, aku nyesel. Apa yang harus aku perbuat supaya kamu maafin aku? Kalau kamu mau, aku maafin kamu. Kamu berlutut sekarang di hadapanku. Kamu serius? Kamu lihat mukaku. Apa aku bercanda? Kalau kamu mau aku maafin, berlutut sekarang juga. Aku minta maaf Mas. Ya, udah. Lain kali apa yang aku mau, kamu harus nurut, jangan bantah, ya. Nanti malam itu ada acara di rumah. Kamu harus jadi yang rapi dan cantik, jangan buat aku malu. Iya Mas, aku janji. Aku gak akan bikin kamu malu lagi. Kenapa Mas Arman bisa setega itu? Bisa sedingin itu? Dia memperlakukan aku seolah-olah aku ini hanya boneka yang gak punya hati. Jangankan setahun, hanya sedetik. Selamat malam semuanya. Saya sengaja mengundang kalian ke sini karena saya ingin memperkenalkan orang yang paling istimewa dalam hidup saya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya udah hadir di sini. Ini dia. Selamat malam Ibu. Malam. Wah, cantik ya. Beruntung ya dapat istri sepertinya. Kenalkan, ini Tere, istri tercinta saya. Keterlaluan. Biar saya aja yang bersihin, Bu. Maaf ya, saya nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya permisi ke belakang sebentar ya. Sayang, kamu jamu tamu-tamu aku ya. Nggak apa-apa, Pak. Silakan Bapak dibuka hidangan. Enggak langsung. Silakan Pak, Bu. Kenapa sih Mas Arman kok tega banget?
buat aku cemburu kayak gini. Dia sengaja ngenalin istrinya di depan muka aku. Aku cari kamu, ternyata kamu di sini. Aku masih cinta sama kamu, Mas. Aku gak rela lihat kamu sama dia. Aku gak bisa lihat kamu sama perempuan lain, Mas. Kamu nikahin aku ya? Ya, aku mau nikah sama kamu. Makasih ya, Mas ya. Aku gak mau jadi istri kamu atau jadi istri yang kedua. Aku mau jadi istri sah kamu. Maksud kamu? Ya maksud aku kamu tinggalin dia dan kamu nikahin aku secara sah. Aku rela Mas ngelakuin apapun asal aku jadi istri sah kamu. Aku mau kok. Yang penting, kamu harus nurut apa mau. Kita nikah. Aku janji aku akan nurutin semua kemauan kamu. Makasih ya Mas. Jangankan setahun, hanya sedetik. Dari, aku mau ngomong sama kamu. Aku juga mau ngomong sama kamu. Aku hamil. Kamu hamil? Iya, aku hamil. Aku nggak mungkin ninggalin Tiri sekarang. Ya, aku nggak mungkin ninggalin Tiri. Dia lagi hamil. Terus gimana Mas? Aku nggak mungkin menelantarkan dagingku sendiri, nggak mungkin. Kamu tenang aja. Setelah bayi itu lahir, aku bakal tinggalin Tiri demi kamu. Tiri, kenalin ini desain untuk interior ruang bayi kita. Dan aku juga udah beli semua peralatan bayi. Pokoknya ruangan kita harus lengkap semuanya fasilitasnya. Mas, silakan ruangannya sebelah sini, sebelah kanan ya, Mas. Mas, sini saya bantu. Jangan sayang. Kamu kan lagi hamil, jaga kandungan kamu, nggak boleh yang berat-berat. Ayo Pak, sini Pak, ruangan saya silakan. Mas Arman makin protektif aja sama aku. Aku bener-bener udah kayak boneka dalam sangkar emas. Penuh harta melimpah. Ini kan dompetnya Mas Arman. Pasti dia nggak sadar deh kalau dompetnya ketinggalan. Apa aku antar aja ya ke kantor? Loh, kok Mas Arman mobilnya beda? Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu selama ini tega mengkhianati aku? Apa yang salah dari aku? Apa kurangnya aku? Aku turutin semua keinginan kamu. Aku selalu mengalah buat kamu. Bahkan sekarang saat aku hamil, anak kamu pun, aku masih harus begini. Sedih, kamu pergi kemana, Mas? Kamu pergi sama perempuan kan? Siapa perempuan itu? Kamu tau apa-apaan sih? Suami baru datang nanya aneh-aneh. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku kamu jalan berdua sama perempuan itu, Mas. Siapa perempuan itu? Kamu. Kamu gak usah tahu urusan di luar rumah. Gak usah ikut campur. Tugas kamu cuma beres-beres rumah. Di luar rumah urusan aku, bukan urusan kamu. Dan satu lagi, kamu jangan pernah kamu ngatur-ngatur hidup aku. Ngerti? Mas. Mas. Assalamualaikum. Kamu istrinya Mas Arman kan? Ada urusan apa kamu sini? Saya cuma pengen tanya, seberapa dekat kamu sama suami saya? Aku sama Mas Arman emang udah pacaran 2 tahun. Dan seharusnya aku yang nikah sama Mas Arman, bukan kamu. Tapi tiba-tiba aja kamu datang dan ngerebut Mas Arman dari... Ngerebut Mas Arman? Kamu sadar gak sih? Aku ini istri sahnya Mas Arman. Itu artinya Mas Arman sudah memilih aku, bukan kamu. Jadi bagaimana aku merebut Mas Arman? Mas Arman itu gak akan ninggalin aku. Dan dia pasti akan milih aku daripada kamu. Sebenarnya udah lama kali Mas Arman itu mau ninggalin kamu. Tapi semua itu gagal. Hanya karena kamu hamil. Ya Allah, tega banget dia ngomong kayak begitu. Mas Arman, apa sebenarnya maksud kamu nikahin aku?
aku pikir sempurna, ternyata hanyalah patah morgana belaka. Rasanya aku pengen menghilang aja dari bumi ini. Semua sikap baiknya ternyata hanyalah dibuat-buat. Semua sikap baiknya cuma hanya untuk menutupi pengkhianatannya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk melalui semua ini. Irma, Untung deh kamu datang, Mas. Mau ngomong sama kamu. Iya, tadi tuh Tere kesini. Dia nyamperin aku. Dia bilang sama aku, katanya aku nggak boleh deket-deket lagi sama kamu. Terus dia pakai nuduh aku yang macem-macem lagi. Terus dia marahin aku. Dia ngelarang aku supaya aku nggak ketemu lagi sama kamu. Tere, berani kamu ikut campur urusan aku? Waalaikumsalam. Kamu kenapa basah begini? Udah tahu hujan. Kalau kamu sakit gimana? Ayo masukin, ganti baju dulu yuk. Ayo. Ada apa? Kamu kenapa sayang? Hah? ngapain ketemu Irma? Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Urusan kamu cuma di rumah. Kalau di luar rumah itu urusan kamu. Jangan campur urusan aku. Kamu kok malah marah sama aku? Kenapa kamu malah belain perempuan itu? Gimana bisa ini bukan jadi urusan aku ketika ini mengancam rumah tangga kita? Istri itu tempatnya di rumah. Kalau ada perempuan lain di luar rumah, bukan urusan kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa kamu nikahin aku kalau kamu udah mencintai perempuan lain? Aku mencintai Irma, tapi aku butuh istri yang patuh dan nurut. Irma nggak sanggup nurut apa kataku. Ya Allah, Mas. Aku ini udah jadi istri kamu. Aku turutin semua permintaan kamu. Aku udah jadi istri yang patuh sama kamu. Tapi sekarang kenapa kamu balik lagi sama Irma? Jujur aja, Irma berubah pikiran. Dia mau menikah denganku, dan dia mau menurut apa kataku. Aku tuh sebenarnya dari dulu udah pengen untuk ninggalin kamu demi Irma. Tapi bayi dalam kandungan kamu itulah yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau enggak, aku akan pisah sama kamu. Aku mikir kamu tuh bener-bener mencintai aku. Ternyata Tere, mimpi kamu itu ketinggian. Aku nggak mungkin menikahi perempuan kampung kayak kamu. Dan kamu harus ingat baik-baik. Setelah anak ini lahir, kamu sama ibu kamu pergi. Angkat kaki dari rumahku. Satu lagi aku lupa. Kamu nggak usah khawatir. Aku udah siapin tempat tinggal dengan fasilitas yang lengkap untuk kamu dan ibu kamu. Aku akan transfer kamu lebih dari cukup. tega kamu ya, Mas. Kamu bisa ngomong kayak gitu, merendahkan aku sampai sebegitunya. Aku benar-benar kecewa banget sama kamu. Kamu pikir aku nikahin kamu cuma karena harta kamu? Kamu pikir aku mau nikah sama kamu karena kamu kaya? Kamu benar-benar gak mikirin perasaan aku. Kamu hanya memikirkan secara lahir, tapi kamu gak mikirin secara batin. Kamu benar-benar jahat. Ya Allah, sama siapa lagi aku harus berbagi cerita? Cuman ibu yang bisa dengar keluhan aku. Ibu kenapa? Kok ibu pucat? Sini, duduk dekat ibu. Kamu pasti mau cerita-cerita ya. Gimana kandungan kamu? Sehat kan? Iya, Bu. Kandungan Tere dan Tere juga sehat. Tere memang ada yang mau diceritain ke ibu. Ibu! Ibu! Tere telepon ambulans dulu ya, Bu. Ibu! Jadi begini, dari hasil pemeriksaan dan tes laboratorium medis yang kami lakukan di sini, sepertinya Ibu Darmini menderita serangan jantung. Saya mengharapkan supaya Ibu Darmi ini dijaga emosinya, terutama oleh pihak keluarga, karena jantung itu berhubungan dengan emosi, ya. Ibu Darmi ini emosinya jangan terlalu senang dan juga jangan terlalu sedih, karena itu nanti akan memicu kondisi jantungnya bisa menjadi lemah kembali. Sudah, ini untuk labnya bisa dibaca. Terima kasih ya, Dok. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal kurang lab sebentar ya. Ya, makasih dok. Ya, permisi. Aku gak mungkin kasih tahu kondisi aku sama ibu. Aku takut nanti ibu malah kepikiran. Aku juga gak boleh sampai pisah sama suami aku. Pasti nanti ibu akan sedih dan sangat berpengaruh sama kesehatannya. Mas. Apa? Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Mau ngomong apa lagi sih?
Kamu kan lihat dengar sendiri kondisi ibu bagaimana. Aku mohon sekali, kamu jangan tinggalin aku ya Mas. Aku mohon Mas, demi kebaikan ibu. Aku gak mau nanti ibu kenapa-napa Mas. Jangan salah, lepasin. Keputusan aku udah bulat. Kita menikah sampai anak ini benar-benar lahir. Kecil. Mas Arman. Aduh, sayang kita pulang yuk. Beneran aku capek. Lagian kamu juga kan dari pagi kerja. Mas, kok udah mau pulang aja? Lagian kan ini juga belum terlalu malam. Sini dulu aja deh. Kan masih bisa punya waktu besok kita ketemunya ya. Ya udah, gimana kalau kamu ikut aku ke rumah aku? Nanti dong sayang, nggak bisa. Terus gimana dong? Udah kalau gitu, aku ikut ke rumah kamu aja. Gak apa-apa kan? Serius. Hati-hati, pelan-pelan aja. Kata dokter, ibu dalam kondisi yang lagi baik. Makanya ibu boleh pulang. Tapi harus banyak istirahat ya. Enakan istirahat di rumah daripada di klinik. Sini, masuk, silakan. Yuk, sini. Astagfirullahaladzim Mas. Tere, siapa perempuan itu? Jangan sampai Mas Arman kasih tahu ibu siapa dia. Ini Irma Bu, sepupunya Mas Arman. Iya kan Mas? Iya Bu, dia sepupu saya kok. Gak pernah kelihatan ya? Hai Bu, iya, kebetulan saya lebih sering di luar kota. Tere. Ternyata kamu gak berani terus terang sama ibu kamu. Baiklah, aku akan ikutin permainan kamu. Ya udah Mas, aku antri ibu dulu ya. Oh, iya. Yes! Aku pasti bisa menang dari kamu, Tere. Sini. Selama Irma di sini, Mas, kenapa? aku mau kamu harus berbuat baik sama dia. Kamu tuh apa-apaan sih Mas? Masa kamu mau ngajak Irma tinggal di sini? Terserah aku ngomong apa, aku mau ngajak siapa, ini rumahku. Pokoknya kalau sampai Irma gak betah, itu pasti gara-gara aku. Dan sebenarnya, Irma lebih pantas tinggal di rumah ini ketimbang kamu. Sampai hati ya Mas kamu ngomong kayak gini sama aku. Aku disuruh jagain pacar kamu di rumah aku sendiri. Tega kamu ngomong kayak gitu sama aku. Kamu keterlaluan tau. Terserah. Rasanya aku gak sanggup. Aku tertekan ya Allah. Ya Allah kuatkanlah aku. Ibu. Ibu. Jangankan setahun, hanya sedetik. Ini dok hasil labnya. Makasih suster. Bagaimana kondisi anak saya dan kandungannya? Dari hasil laboratorium, anak ibu stres berat dan juga kandungannya bermasalah karena jiwanya terlihat sangat tertekan, Bu. Ya Allah, anak saya tertekan. Kenapa bisa begitu, dokter? Saran saya, sebaiknya ibu dan suami anak ibu bisa menjadi teman curhatnya ya. Biar perasaannya sedikit lega dan kandungannya tolong dijaga baik-baik ya, Bu. Ini hasil labnya. Iya, terima kasih. Saya tinggal dulu ya, Bu. Saya akan menyiapkan obat untuk anak ibu. Iya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya Allah, Tere. Kenapa sih kamu gak bisa menjaga kandungan kamu? Apa coba yang membuat kamu tertekan? Ya, harusnya jaga kandungan kamu dengan baik. Karena ada anak aku di situ. Lagian aku heran lihat kamu. Kenapa kamu bisa stres, tertekan, merasa terpojokin? Semua fasilitas lengkap, aku penuhi. Kalau memang kamu merasa kurang, kamu ngomong sama aku. Iya, ibu juga bingung ngelihatnya. Kurang apa coba? Kamu tuh harusnya udah hidup nyaman dan tenang. Aku nih stres, Bu. Aku tuh sakit dan aku tertekan karena kelakuan suami dan pacar suami aku itu. Aku gak berani bilang apa yang sebenarnya terjadi. Aku takut ibu jadi sakit dan malahan makin panjang masalahnya. Aku gak mungkin bilang sama ibu. Irma. Nah, ini aja deh. Apa sih? Ganggu aja. Ya bantuin. Kamu gak lihat? Aku lagi nonton. Kan kamu bisa kerjain sendiri. Kerjain aja sendiri. Udah sana. Bu, Ibu minum obat dulu ya. Tinggalkan dirimu karena hatiku selalu memang kini
Mas, semoga sehat-sehat aja ya. Nah, Arman, Oh iya Bu. Ibu istirahat dulu ya. Iya Bu, selamat istirahat. yang ku rasain. Maksudnya di sampai aku nyuapin kamu. Makan tuh. Pergi bersamanya cinta ini. Akulah hati yang telah harus selalu kau tahu. Bentar saya. Rambut kamu kurang rapi, aku pengen kamu lebih cantik. Kamu harus ke salon ya sayang ya. Udah kok. Masuk yuk. Mereka benar-benar keterlaluan. Sakit sekali rasanya setiap kali aku harus melihat mereka berduaan seperti itu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Itu dong, kalau gini kan maju. Terus. Kan kena. Keren nih. Ini kan bonusnya banyak. Ya. Dong, sebagai istri ngelainin suami sama sepupu. Ini saudara sepupunya maksudnya. Mas Arman bisa aja. Iya bener ya, dia kan sepupu aku ya. Iya. Itu kan maunya dia kan. Aku pengen minum. Oh iya Tere, ngomong-ngomong, usia kandungan kamu udah berapa bulan tuh? Tinggal 2 bulan lagi kan? Berarti artinya tinggal 2 bulan lagi kamu pergi dari rumah ini. Dan artinya juga 2 bulan lagi aku jadi istri sahnya Mas Arman. Ya Allah, hati ini benar-benar hancur. Ya Allah, kenapa ini semua kerjaan di rumahnya jadi aku yang ngerjain? Kenapa harus aku? Jangankan setahun, hanya sedetik pun. Anak kita, Mas. Kamu nggak bisa jaga anak. Kamu udah bunuh anak. Kamu nyalahin aku. Harusnya kamu ngaca dong. Kamu ngaca. Kamu bisa nggak jaga perasaan aku selama aku hamil. Kamu bawa pacar kamu tinggal di rumah. Kamu mesra-mesra setiap hari dan aku harus lihat. Aku tuh stres, Mas. Aku tuh stres. Ini semua salah kamu. Mana ada perempuan yang bisa lihat suaminya mesra-mesra dengan pacarnya di rumahnya sendiri. Mana ada, Mas. Enak aja kamu dua aku. Kamu gak pantas jadi suara. Dan mulai sekarang hubungan kita selesai. Kamu sama ibu kamu angkat kaki dari rumah. Aku udah kehilangan anak aku. Aku kehilangan suami aku, Mas. Mas, kasihan ibu, Mas. Ibu aku sakit. Aku gak mau ibu kenapa-napa, Mas. Aku mohon. Aku gak peduli. Mulai sekarang kamu bukan istri aku lagi. Kamu gak bisa kasih anak buat aku. Dan aku minta kamu pergi ke rumah untuk memakamkan barang kamu. Aku ingin segera menikah dengan Irma. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa tega banget sama aku, Mas? Astagfirullahaladzim. Jadi dia bukan sepupu kamu. Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah begitu jahat sama anak saya. Kamu sudah menyakiti hati anak saya. Anak saya satu-satunya. Oh, Ibu. Ibu, Mas. Mas, kamu ke dokter. Dokter. Oh. Ibu jangan sakit begini, Bu. Ya Allah, Ibu harus kuat ya, Bu. Ibu harus bisa lawan penyakit Ibu. Tidak punya siapa-siapa lagi selain Ibu. Jangan tinggalin Tere, Bu. Tere gak punya anak, Tere gak punya suami. Ibu bangun, Bu. Ibu udah sadar. Ibu ini Tere, Bu. Ini Tere, Bu.
Maafin ibu ya. Kasihan sekali kamu, nak. Pasti sangat menderita selama ini. Sudah berapa lama kamu tahu kelakuan Arman sama kamu seperti ini? Mas. Aku udah gak punya hubungan apa-apa sama Tere. Gimana? Ceritain ke aku dong. Gimana? Apa kata dia? Dia udah buat anakku meninggal sebelum dilahirkan. Dan kita akan segera menikah. Wah, ini berita bagus banget, Mas. Berarti sebentar lagi kamu akan pisah sama Tere dan aku akan jadi istri sah kamu dong. Iya kan, gitu kan, Mas? Iya, sayang. Kita akan menikah. Dan tadi aku udah urus surat perpisahan sama Tere. Dan kamu siapin juga soal pernikahan kita ya. Pasti, Mas. Pasti aku akan persiapkan semua itu secepatnya, ya. Karena kini kau telah membuat, jangan pernah katakan bahwa harus ku tinggalkan dirimu. Ku menangis. Terima kasih, Mas. Akhirnya pernikahan aku benar-benar selesai. Saya terima nikah dan kawinnya Irma binti Hendrik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bye. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Kita jumpa lagi. Iya, nanti kita jalan-jalan bareng lagi yuk. See you. Mas. Kamu udah pulang. Tumben banget udah pulang jam segini. Dari mana kamu? Aku habis dari reuni SMP sama teman mama aku. Kamu nggak bisa sesuka hati di rumahku. Kamu sekarang istri aku. Kamu harus ikut semua peraturan aku. Aturan yang mana ya? Dengar baik-baik ya. Irma, aku nggak suka. Kamu dengar aku baik-baik. Kamu keluyuran sampai pagi. Kamu sudah pulang sebelum aku pulang. Dan pakai kamu yang sopan. Dan kamu harus melayani aku. Siapin aku sarapan, baju tidur aku, baju kerjaku, semuanya keperluan aku kamu yang siapin. Udah aturannya. Gak kurang banyak. Kamu jadi bantah. Aku nggak suka. Aku nggak suka kamu bangun siang-siang. Aku nggak suka kamu ngerupi sana sini. Dan aku paling nggak suka kamu pergi tanpa seizin aku. Mas, kamu kan kenal aku dari dulu. Kamu tahu aku orang yang gak suka dilarang. Mas, akunya orang bebas, Mas. Lagian kamu nih, ada angin apa sih? Tiba-tiba kamu mau dilayanin ini itu. Lagian kamu juga biasanya ngelakuin apa-apa sendiri kok. Ini ya, aku capek, aku pusing, aku kesel, aku udah gak mau dengerin lagi ocehan kamu. Aku mau istirahat. Sini. Irma, dulu emang aku sendiri, apa-apa sendiri. Karena aku belum nikah sama kamu. Sekarang kamu jadi istri aku. Kamu tinggal di rumahku, kamu makan pakai uang aku. Jadi kamu udah harusnya nurutin semua kemauan aku. Apaan sih, Mas? Kelihatan sekarang aslinya kamu ya? Jangankan setahun, hanya sedetik. Oh iya. Ini susunya ya, diminum dulu. Aku mau mandi dulu ah. Ini baju tidurnya. Ntar abis itu aku mau minum susu. Siapa nih? Dia berani-beraninya sih ganggu-gangguin suami aku. Mas Arman kelakuannya kayak gini di belakang aku. Banget kamu, Mas. Irma, kamu berani-beraninya megang handphone aku tanpa izin aku? Kamu tuh, Mas, apa-apaan sih kelakuan kamu? Kamu berani-beraninya selingkuh di depan aku. Memang kenapa? Kalau aku punya banyak perempuan, Kamu tuh setia sama aku. Kelakuan kamu tuh gak kayak gini harusnya. kamu mau pisah sama aku. Gak usah sembarangan ngomong, Mas. Aku nggak ribut sama kamu. Mana kamu sana? Begini ya rasanya hamil ya. Tiap pagi pasti muntah-muntah. Irma, Badan aku kayak lemes banget ya, Mas. kamu kenapa lagi? Kayaknya aku mesti ke dokter kandungan deh. Kamu anterin aku gak? Aku hari ini nggak bisa nganterin kamu karena hari ini aku banyak acara. Kalau kamu mau pergi sendiri aja. Gimana sih, Mas? Mas, aku ini lagi hamil loh. Pasti kamu gak pernah perhatian sama aku. Anak ini juga anak kamu. Kamu harusnya tanggung jawab dong.
Justru karena ada anak aku di situ, aku peduli sama dia. Kamu sebagai ibu, kamu harus menjaga dia dengan baik. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama calon bayi aku, kamu jangan harap bisa tinggal di rumah ini lagi. Mas, terlaluan banget sih kamu, Mas. Tadi tuh seru banget, aku tuh gak nyangka kamu tuh kayak gitu. Aku seneng banget loh kamu. Mas, siapa dia? Oh, Nalin, ini Irma, dia ratu di rumah ini. Terus aku siapa kamu? Oh, kamu putri di hati aku, sayang. Gak mau ada dia di sini, Mas. Mau dia pergi dari sini sekarang. Irma, kamu tuh gak boleh ngatur-ngatur aku. Terserah aku mau bawa siapa di rumah ini, kan rumahku. Dan dia gak kayak kamu. Gak, kamu Mas banding-bandingin aku sama perempuan ini. Masih bagusnya dia dibanding aku. Sakit Mas hati aku, kamu anggap aku apa? Aku malu banget sama Tere. Aku yang nyakitin Tere seperti ini. Sekarang semuanya berbalik ke aku. Pak, kita ke restoran gudeg dulu ya. Lagi ngidam nih pengen makan gudeg. Maaf Bu, restoran itu kan jauh. Pak Arman pesan, ibu nggak boleh pergi jauh-jauh. Ibu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain. Kasihan dengan calon bayinya Pak Arman, Bu. Pak, kenapa sih Pak? Mas Arman kok jadi ngekang aku terus? Aku capek dikekang terus. Pak, stop sebentar ya, berhenti di sini dulu ya. Tere! Tere, waktu kita ketemu di sini aku mau cerita sama kamu, Ter. Aku sadar banget. Maafin semua kesalahan aku ya. Kalau merebut suami orang itu adalah suatu tindakan yang salah dan tidak berkah untuk kehidupanku. Buktinya pernikahan aku dan Arman tidak bahagia, Ter. Kamu tahu kan, kesempurnaan Mas Harman hanya ada di atas kertas aja. Dan dia pintar menutupi semua kesempurnaannya itu hanya untuk pengkhianatan. Aku nggak tahu harus bilang apa sama kamu. Aku harap itu yang terbaik buat kamu. Tapi aku gak punya keberanian, Ter, untuk ninggalin Mas Arman. Kamu tahu kan kalau beban hidup aku banyak. Dan aku gak bisa hidup susah. Karena selama ini aku selalu hidup bergantung sama Mas Arman. Irma, maaf ya. Aku nggak bisa ikut campur kehidupan kamu lebih dalam lagi. Aku doakan yang terbaik untuk pilihan kamu. Makasih. Gak apa-apa, Ter. Makasih udah mau dengan curhatan aku. Assalamualaikum. Aku udah bisa nulis nama aku sendiri. Aku udah bisa baca. Pandai apapun kebusukan ditutupi, akhirnya akan terungkap juga. Kita akan dihadapkan pada pilihan. Setelah tahu seberapa busuk pasangan kita, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan, bukan menunggu pemberian orang lain. Kita berhak menemukan kebahagiaan kita sendiri, apalagi pemberian suami. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh.